Hai semua, balik lagi nih sama kita. Kali ini kita bakalan bahas tentang beberapa risiko investasi reksadana. Karena tidak ada investasi yang tidak berisiko dan akan penting bagi kita untuk mengetahui risikonya. Jadi kita bisa memperhitungkan kembali sebelum menginvestasikan uang kita. Bagi yang belum menonton video kita tentang keuntungan investasi reksadana, kita sarankan nonton itu terlebih dahulu. Jadi nanti akan bisa membayangkan dan membandingkan lebih banyak risiko atau keuntungannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Reksadana memang terlihat seperti tidak memiliki risiko, tapi sebenarnya ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi menurut kita. Yang pertama adalah risiko penurunan NAB. Risiko ini terjadi karena penurunan unit penyertaan yang diakibatkan dari perubahan kondisi pasar. Contohnya adalah, misalkan kita membeli reksadana saham. Produk reksadana yang kita beli mengolah dananya pada perusahaan X. Kemudian harga saham perusahaan X ini turun. Nah, kondisi seperti ini yang akan menyebabkan terjadinya penurunan unit penyertaan atau NAB. Risiko yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ini biasanya akan terjadi jika ada banyak orang yang menjual sekaligus reksadananya dalam jumlah besar. Efeknya, manajer investasi akan kesulitan untuk menyediakan uang tunai dengan cepat. Selain itu, pada reksadana, proses pencairannya sampai masuk ke rekening kita itu tidak bisa langsung instan. Butuh proses antara 3 hari sampai 1 minggu. Mulai dari kita menjual sampai uang masuk ke rekening kita. Jangka waktunya juga tergantung jenis reksadananya. Untuk reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, relatif lebih cepat kalau dibandingkan dengan reksadana saham. Risiko selanjutnya adalah penutupan reksadana oleh otoritas keuangan atau OJK. Kemungkinan risiko ini terjadi sangat kecil. Menurut beberapa sumber, risiko ini terjadi jika NAB kurang dari batas minimum yang ditetapkan oleh OJK. Atau ada hal-hal lain yang kemudian mengharuskan OJK menutup reksadana. Risiko selanjutnya adalah one prestasi manajer investasi. Risiko ini terjadi jika manajer investasi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau terkena suatu kasus. Karena manajer investasi adalah bagian penting dari reksadana, makanya kalau ada terjadi sesuatu dengan manajer investasi bisa menyebabkan risiko ini terjadi. Nah, itu tadi beberapa risiko yang mungkin terjadi versi kita. Menurut kita pribadi, di antara keempat risiko yang disebutkan tadi, 2 terakhir adalah yang paling fatal, yaitu penutupan reksadana dan one prestasi manajer investasi. Tapi, 2 hal ini bisa kita cegah dengan cara melakukan riset kecil-kecilan dulu terhadap reksadana yang ingin kita beli, beserta manajer investasinya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, atau request, langsung komen di bawah ya. Dan kalau suka, jangan lupa di like dan share. Terima kasih.